Kalau Pak Jokowi nggak berani menegur Bang Luhut, ya asumsi di luar, persepsi di luar bahwa presiden sesungguhnya adalah Luhut Panjaitan jadi terbukti. Buktikan dong bahwa you are presiden dari Republik Indonesia yang hebat ini. Buktikan Anda bersikap sebagai pemimpin. Oke, sampai di situ kemudian Anda melihat mengapa kemudian Anda membaca bahwa ini tampaknya Pak Luhut tengah menguji kesabaran Ibu Megawati, Bang Rizal? Karena kita harus lihat dulu motifnya apa. Motif utamanya supaya jabatan Pak Jokowi diperpanjang dan sudah tentu orang-orang di sekitarnya juga ikut diperpanjang secara gratis ya. Tetapi kalau itu dilakukan itu barang haram, ilegal. Sama misalnya kalau pejabat pemerintah membahas, ini menurut Dr. Bivitri, membahas bagaimana caranya mencuri mangga di rumah tetangga. Itu aja etiknya nggak benar. Wacana itu sendiri, wacana haram gitu. Kok pejabat pemerintah membahas bagaimana mencuri hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh konstitusi. Nah, yang kedua, modus operandinya terbaca dengan jelas. Satu, menggunakan data untuk menunjang argumen big lie. Big data untuk big lie. Nah, tokoh-tokoh yang menggunakan istilah big data ini, termasuk kawan saya, Bang Luhut, kemudian Andi Wijayanto, yang barusan dapat hadiah 2 Lemhanas, itu sebetulnya nggak ngerti-ngerti banget statistik lah, ya. Orang ngerti advanced statistik, dynamic simulation, big data. Cuman cenderung buat pakai istilah yang kelihatannya hebat, cloud computing, big data, untuk melakukan hoax dan penipuan kepada rakyat yang biasa. Seolah-olah ini sah, seolah-olah ini sahih. Padahal begitu kita lihat datanya, kita lihat skalanya, itu bukan big data, itu small data, ya. Jadi sangat menyedihkan sekali, ya, kawan-kawan yang sangat berambisi untuk terus kuasa dan juga ingin untuk melindungi dirinya dari kemungkinan kasus hukum setelah Jokowi, itu malah menggunakan istilah-istilah terminologi yang aneh-aneh seperti big data hanya buat ngibulin rakyat gitu loh. Kok tega amat sih? Nah, yang kedua, diaturlah operasi sosialisasi daripada perpanjangan ini, yaitu dengan menggunakan ketum-ketum partai yang bermasalah hukum, ya. Mereka-mereka yang hidungnya telah dicocok karena ada kasus potensial hukum. Istilahnya teman saya, Sio, ini ketum-ketum yang rawat jalan di KPK yang potensial jadi rawat inap. Nah, mereka inilah yang begitu diperintahkan oleh Bang Luhut langsung pada nyanyi sosialisasi. Temanya sama, ini big data, rakyat mau perpanjangan. Yang kedua, bahwa ini semua didukung oleh rakyat dan sebagainya. Nah, jadi dengan teknik menggunakan politisi dan ketua umum yang bermasalah secara hukum, udah ketahuan niat dan cara operasinya ini nggak baik, ya kan? Nah, di dalam demokrasi memang boleh membahas apa saja, tetapi buat pejabat pemerintah membahas hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi, itu berbahaya sekali. Itu bukan demokrasi, itu tirani. Dan saya minta Mas Jokowi kali ini tegas dah. Kalau di luaran kan disebutin Pak Jokowi cuman bonekanya seseorang. Buktikan dong Pak Mas Jokowi bukan boneka. Tegur orang-orang yang melakukan dan membahas hal-hal yang haram dan inkonstitusional ini, seperti perpanjangan masa jabatan dan sebagainya. Oke, Anda kemudian mengatakan, saya bilang ke Pak Luhut, hati-hati gitu ya, jadi menguji kesabaran Bu Mega. Mengapa kemudian sampai cukup tegas ini Bang Rizal Ramli mengatakan hati-hati? Ya, saya tahulah dari dulu Mbak Mega nggak terlalu happy sama Pak Luhut lah. Ya kan? Pak Luhut mau ketemu Mbak Mega aja dari dulu nggak bisa, kecuali di pertemuan umum gitu. Jadi Mbak Mega ini orang yang sabar. Zaman Orba kan sabar sekali, ya. Tetapi juga
kalau udah kelewat batas, makanya saya tahu dua-duanya kan. Saya kenal baik sekali sama Mbak Mega, ya, sama Bang Taufik almarhum. Saya juga kenal baik sama Bang Luhut Panjaitan. Makanya saya tahu karakter keduanya. Saya wanti-wanti, Bang Luhut, hati-hati dah. Jangan ngeyel, jangan kebablasan. Ya kan, abang kok yang pengen kuasa lagi. Udah dah, stop. Emang rakyat Indonesia bodoh apa? Terima kasih. Oke, oke. Dan Anda kemudian melihat bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo juga punya ketegasan paling tidak menegur menteri-menterinya yang berbicara yang di luar soal di luar konstitusi. Kira-kira begitu ya, Bang Reza Ramli? Ya karena begini loh, kalau Pak Jokowi nggak berani menegur Bang Luhut, ya asumsi di luar, persepsi di luar bahwa presiden sesungguhnya adalah Luhut Panjaitan jadi terbukti. Buktikan dong bahwa you are presiden dari Republik Indonesia yang hebat ini. Buktikan Anda bersikap sebagai pemimpin. Kalau anak buah sudah mulai main mata untuk bicara hal-hal yang inkonstitusional, harus dihentikan. Kalau enggak orang curiga, jangan-jangan Mas Jokowi main dua kaki. Di satu bilang kagak-kagak, tapi tangan kanannya perintahkan anak buahnya untuk kampanyekan perpanjangan. Nah, saya memahami Mbak Mega, ini jangan ngetes lah tingkat kesabaran Mbak Mega dan kita semua. Terima kasih. Baik, saya ke Bang Andreas Parera. Bang Andre, seberapa sabar, seberapa geram sebetulnya PD Perjuangan